Perampokan sadis terjadi di sebuah rumah mewah, Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang penghuni rumah tewas dan 4 orang lainnya disekap di dalam kamar. Satu orang penghuni rumah atas nama Yuni Nelty, 59 tahun, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Tangan korban terikat tali dan mulut tertutup selimut di dalam kamar tidurnya. Sementara 4 orang penghuni lainnya disekap dan terikat tali di dalam kamar. Aksi perampokan ini terjadi di kawasan perumahan mewah di Jalan Kelok Blimbing, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat penghuni rumah tengah terlelap tidur. Aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa 5 saksi, termasuk satpam dan pembantu rumah tangga di rumah tersebut. Sekarang sudah kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan salah seorang kita lakukan otopsi. Ada ditemukan tanda-tanda penganiayaan di korban? Kita masih belum bisa memberikan keterangan yang jelas karena masih dalam proses olah TKP kita di lokasi. Ada berapa orang saksi yang diperiksa? Terus sekarang saksi kita periksa ada sekitar 5 orang. Berarti 2 HP ini. Ya. Jadi luka kenapa? Karena diancam minta PIN. Pakai pisau? Ya. Dikat apanya? Tangannya? Tangan, Sama kaki. Dia berapa orang? yang kelihatan 3. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak seluruh barang berharga yang ada di dalam rumah. 1 unit mobil, sejumlah HP, monitor CCTV, dan ATM milik penghuni rumah beserta nomor PIN-nya raib dibawa kabur pelaku yang diduga lebih dari 3 orang. Terdesak uang cicilan sepeda motor, seorang pria di Labuan Batu, Sumatera Utara membunuh tetangga. Sebelumnya pelaku juga memperkosa dan merampas uang serta perhiasan korban. Pria 36 tahun warga Bilah Hilir, Labuhan Batu, Sumatera Utara ini ditangkap setelah melakukan tindakan keji kepada tetangganya. AN merupakan buruh harian lepas di perkebunan kelapa sawit yang terlilit utang cicilan sepeda motor. Pelaku pun berniat merampok tetangganya yang berwirausaha dengan membuka warung kopi agar bisa melunasi utangnya. Perampokan dilakukan pelaku saat suami korban mengantar anaknya ke sekolah. Dengan ancaman kapak, pelaku meminta uang dan perhiasan korban. Tidak cukup merampok, pelaku kemudian memperkosa korban dan menganiaya dengan senjata tajam hingga korban tewas. Melihat korbannya tidak berdaya, pelaku kabur dengan harta rampasannya. Jasad korban pertama kali ditemukan anak perempuannya sepulang sekolah. Dari hasil penyelidikan terungkap, jika pelaku merencanakan aksi perampokan 4 hari sebelumnya. Selain kapak yang digunakan pelaku untuk membunuh, polisi juga menyita 2 gelang emas milik korban serta sejumlah uang. Pelaku meminta kepada korban sejumlah uang, namun tidak dipenuhi oleh korban, dan korban juga menyerahkan beberapa emas yang diserahkan kepada pelaku juga masih dianggap kurang, dan pelaku melakukan pembacokan terhadap leher korban itu sebanyak 4 kali. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Seorang pemilik warung kopi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ditemukan tewas mengenaskan. Saat ditemukan terdapat luka aniaya senjata tajam pada bagian kepala. Sementara polisi masih mengumpulkan data guna mengungkap penyebab kematian korban. Warga desa Sladi, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, digemparkan dengan tewasnya Gufron 52 tahun dengan kondisi mengenaskan di depan warung miliknya di Jalan Raya Malang, Pasuruan.
Saat ditemukan, posisi korban terlentang dengan luka di kepala bagian belakang. Tim Inafis Polres Pasuruan yang mendapat laporan menggelar olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan beberapa data. Dari Polsek dan jajaran Polres datang ke TKP dan kita melakukan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP, yang benar ditemukan mayat ataupun korban laki-laki yang umur 45 tahun dengan bekas luka bacokan di kepala. Dan saat ini korban sudah kita lakukan evakuasi dibawa ke rumah sakit Pusdikjatuh Porong untuk dilakukan otopsi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian korban. Sementara jasad korban dibawa ke rumah sakit Pusdik Porong untuk menjalani proses visum. Niat hati melerai, percekcokan antara pembeli pedagang jus justru terkena sabetan senjata tajam. Usai berkelahian, pelaku kabur dan pedagang meninggal di ruang perawatan. Miris, nyawa seorang warga desa Lunyuk, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tidak bisa tertolong. Pasalnya, pria yang merupakan penjual jus ini terkena sabetan senjata tajam ketika melerai para pembelinya berkelahi. Pelaku bersama 9 temannya datang ke warung korban untuk membeli jus. Namun ketika memesan jus, pelaku melihat pacar mantannya datang dan tak lama terjadi percekcokan. Setelah 3 jam pengejaran, pelaku berhasil ditangkap. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang belum lama keluar dari penjara. Pelaku mengakui perbuatannya karena kesal dilerai oleh korban. Pemilik warung atau korban atas nama Haji Abu, umur 55 tahun, warga dari Kecamatan Lunyuk, melarang atau melerai kembali pelaku. Namun karena tidak terima, sehingga pelaku inisial F, umur 25 tahun ini, menyerang dengan menggunakan senjata tajam kepada pelaku dengan luka di bagian leher dan di bagian tangan, dan dinyatakan tidak tertolong pada saat dilakukan perawatan di Puskesmas. Kini jasad korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Siswa SMA dianiaya sejumlah siswi saat jam pelajaran. Selengkapnya sesaat lagi di Realita.